kuis ya Bapak Ibu. Kita ini sedang membuat kuis ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih subjeknya dahulu. Jadi di sini berhubung Pak Sinurat ini adalah WKS, jadi dia punya akses ke semua mapel gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai contoh kita buat saja ini ujian bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah memilih subjeknya, Bapak Ibu bisa klik remedial atau tidak remedial. Ini untuk apa? Jika kita aktifkan, maka ini ujiannya ada remedial. Jika tidak, maka bisa tidak remedial. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa buat nama ujiannya. Yang kami ketahui ini adalah ujian utama bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Ini ujian utama ya Bapak Ibu. Gitu ya. Ditambahkan mungkin semester ganjil. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada time per quiz. Time per quiz ini adalah durasi pengerjaan ujian, Bapak Ibu. Jadi, biasanya pengerjaan ujian itu adalah 90 menit. Silahkan ketikkan durasinya gitu ya. Kemudian ada maximum attempt. Oke, ini maximum attempt adalah berapa kali siswa diperbolehkan menginput jawabannya. Bisa 1 kali atau 2 kali gitu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya siswa diperbolehkan untuk menginput jawabannya itu sebanyak 1 kali. Dari info yang kami terima kemarin. Nah, Oke, Bapak Ibu, jika ini adalah dalam bahasa Inggris ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ingin mengubah bahasanya, bisa langsung ke menu ini yang ada tanda orang atau nama kita. Ya, bisa. Oke, silahkan Pak Erdison Manik. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo? Pak Erdison Manik, silakan. Oke, baik. Jika belum ya. Jadi di sini kita bisa ubah bahasanya dahulu, Bapak Ibu. Biar kita komunikasi kita lebih lancar, mungkin kita pakai bahasa Indonesia aja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini di tanda orang kita klik language, kemudian pilih bahasa Indonesia. Oke, ya. Jadi semuanya nanti akan menjadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali. Nah, di pengaturan kuis, Bapak Ibu silakan pilih mata pelajarannya. Kemudian setting remedial atau tidak remedial. Seperti itu ya tadi. Nah, kemudian nama kuisnya boleh disetting ujian utama bahasa Indonesia semester ganjil. Oke. Kemudian waktu per kuis. Waktu per kuisnya adalah durasinya. Kemudian maksimum percobaan, yaitu maksimum berapa kali siswa memasukkan jawabannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan acak, jawaban acak ini semua, ini adalah pengaturan untuk soal-soal ujian yang ada di LMS Socrates, Bapak Ibu. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Ini tidak akan berpengaruh kepada Google Form atau link Google Form yang akan kita berikan nantinya, ya Bapak Ibu. Nah, cuman saya akan jelaskan fungsi masing-masing dari menu-menu ini untuk Bapak Ibu. Jadi pertanyaan acak. Kalau kita centang, berarti itu akan mengacak pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu buat nomor 1 di question bank, di bank soal,
Nah, itu bisa akan teracak menjadi nomor 3 seperti itu ya Bapak Ibu kalau dicentang. Nah, kemudian jawaban acak. Jawaban acak itu untuk mengacak jawaban yang ada di pilihan berganda. Seperti itu, pilihan berganda, menjodohkan gitu ya. Itu akan teracak secara otomatis. Nah, kemudian ini perlihatkan nilai. Ini kalau Bapak Ibu mau langsung menampilkan nilainya kepada murid di LMS muridnya nanti, itu bisa diaktifkan, ditampilkan atau tidak gitu. Ya Bapak Ibu. Kemudian tampilkan kunci jawaban. Itu untuk menampilkan kunci jawabannya kepada murid-murid gitu ya Bapak Ibu. Jadi mau ditampilkan atau tidak itu sesuai dari kebijakannya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada waktu kuis mengikuti waktu publikasi gitu ya. Ini artinya jika siswa itu terlambat, durasinya kan 90 menit. Nah, siswa terlambat 30 menit, maka waktunya itu apakah akan berkurang durasinya menjadi 60 menit atau tetap 90 menit. Itu juga sesuai dari kebijakannya Bapak Ibu. Gitu. Iya atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini di penyetingan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan Bapak Ibu. And the picture here is different, it's okay. Just use this picture. Oke, any questions? Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau terlewat? Saya jelaskan lagi kenapa ini tidak kita setting, karena ujian utama ini, ujian akhir sekolah ini, itu menggunakan Google Form. Sedangkan kalau kita setting di sini, itu hanya akan berpengaruh kepada LMS-nya Socrates. Kalau soal-soal ujiannya itu digunakan di LMS Socrates gitu ya. Oke, baik. Jika sudah, saya lanjutkan. Nah, kita klik selanjutnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Gitu. Jadi karena ini Bapak Ibu ingin, jika Bapak Ibu ingin langsung mengelingkan nantinya nilai hasil ujiannya itu ke nilai PAS atau ujian akhir gitu ya Bapak Ibu yang ada di Socrates, Bapak Ibu bisa klik topik yang di sini. Itu akan langsung nge-link kepada daftar nilai kita. Daftar nilai kita yang dinilai academic score. Jadi Bapak Ibu kan sudah sudah menginput nilai nih Bapak Ibu ya kan yang dinilai academic score. Nah, nanti itu akan nilai kan di situ ada tabelnya PAS, PTS, PH gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu mau dilingkan kemana itu ada di sini di topik ini gitu ya Bapak Ibu. Tinggal pilih saja mau dilingkan atau tidak gitu ya. Nah, karena berhubung ini nilai UAS-nya itu nanti terhubung ke Google Form atau dia masuknya ke Google Form itu Bapak Ibu silahkan kalau mau dilingkan ya kami persilahkan, tapi kalau tidak dilingkan juga tidak apa-apa. Oke, untuk yang kelas 5 itu hubungannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melingkannya berarti Bapak Ibu silahkan koreksi nanti jawabannya itu atau mengikut jawabannya di LMS yang Socrates, di LMS ini yang saya maksud. Nah, kalau tidak dilingkan, maka Bapak Ibu bisa langsung input soal jawabannya nanti pada menu scoring yang ini, academic score. Ini kan semua hadir. Kalau zaman ini hadir pun kayaknya butuh ini lagi khusus media aja atau pun kayaknya nggak bisa PAS bisa ya? Pakai online karena waktu dia minta sharing pun dia nggak bisa. Gimana Bu Win kalau kayak gitu Bu Win? Nah, dia langsung ke sini saja Bapak Ibu. Jadi kan di Google Form itu kita kan nanti dapat Excel-nya ya Bapak Ibu, nilai-nilainya itu dalam Excel. Nah, Bapak Ibu silakan pakai yang upload score saja gitu ya Bapak Ibu, seperti yang pelatihan kita untuk upload score gitu ya. Tinggal download template-nya nanti, kemudian ya copy paste saja nilainya ke template tersebut, lalu masukkan gitu ya.
lalu masukkan ke sini, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, itu tadi, sorry. Boleh lah. Itu untuk Kayaknya kalau aku lebih mending cepat saja. topik. Itu untuk topiknya. Kenapa kita mau dipilih atau tidak itu dari keinginannya atau kebutuhannya Bapak Ibu gitu. Yang penting kami kasih yang pasti kami beri dua pilihan, yaitu kalau di input kalau dihubungkan berarti Bapak Ibu akan koreksi pada LMS-nya Socrates nantinya. Kalau tidak, langsung saja isi di sini di academic score gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu penekanan untuk topik ini ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kita lanjut. Kemudian kita masuk untuk membuat pertanyaannya. Nah, pertanyaannya silahkan Bapak Ibu ya, klik add question, kemudian ini ada pilih pertanyaan dari bank soal atau pertanyaan baru. Gitu ya Bapak Ibu. Karena pertanyaannya itu murni dari Google Form, silahkan pilih pertanyaan yang baru gitu. Nah, kemudian pilih jenis pertanyaan. Nah, di sini karena pertanyaannya itu nanti kita hanya menghubungkan link, itu silahkan klik pertanyaan saja gitu ya Bapak Ibu. Karena kelompok pertanyaan ini untuk soal cerita gitu ya Bapak Ibu. Silahkan klik pertanyaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau input teks, silahkan dengan ujian utama gitu ya. Fungsi dari teks ini buat Bapak Ibu yang belum tahu adalah untuk mengelompokkan gitu ya. Jadi kalau pernah lihat ya di YouTube atau di Facebook gitu ya. Untuk teks-teks ini berguna untuk kita mengelompokkan dari apa yang kita upload gitu, supaya kita lebih lebih mudah mencarinya nanti gitu ya Bapak Ibu. Jadi kemudian untuk select question type. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kita perlu melihat di sini select question type. Nah, untuk jenis tipe soalnya itu karena di Google Form kan sudah disetting tuh tipe soalnya seperti apa, ada yang pilihan berganda dan lain-lain nantinya kan. Nah, kalau di LMS Socrates kita cukup pilih yang esai saja gitu ya Bapak Ibu, esai saja, karena kita akan melinkkan link Google Form itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi pilih esai. Matanya pun agak apa gitu, Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada menunya. Ini ada kolom pertanyaan. Jadi di kolom pertanyaan Bapak Ibu silahkan tuliskan untuk instruksi untuk anak itu mengerjakan ujiannya Bapak Ibu. Silahkan menuliskan instruksi apa saja untuk mengerjakan ujiannya. Jadi kalau kami kemarin seperti yang kita sepakati ya Bapak Ibu, ini instruksinya seperti ini. Silahkan mengerjakan soal ujian utama pada link Google Form berikut. Nah, itu instruksinya dulu Bapak Ibu. Kemudian untuk mengaitkan link tersebut, Bapak Ibu silahkan copy paste link yang diberikan oleh LPM ya, kalau nggak salah Bapak Ibu ya, LPM nantinya ke kolom pertanyaan ini. Nah, di sini saya sudah ketikkan. Mungkin saya copy dulu. Jadi makannya lah Bu ya, perlu punya. Nah, ketika saya copy paste, ini linknya masih belum bisa kita klik atau masih belum dalam bentuk hyperlink ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menekan spasi saja. Nah, setelah kita tekan spasi, maka ini akan teksnya tersebut akan dalam bentuk hyperlink gitu.
Jadi bisa untuk diklik ya Bapak Ibu. Nah, itu harus Bapak Ibu perhatikan. Bukan hanya di copy paste saja, melainkan setelah copy paste, Bapak Ibu tekan saja dulu spasi gitu ya Bapak Ibu, supaya dia nanti dalam bentuk hyperlink gitu. Oke. Nah, ini untuk kemudian di kolom jawaban atau pilihan, ini adalah kunci jawabannya Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu mau isi ini dengan kunci jawaban Bapak Ibu, kunci jawabannya Bapak Ibu silahkan. Kalau tidak mau diisi juga tidak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya kunci jawaban saja. Jadi ini kan kunci jawaban mau diberikan atau tidak diberikan kepada siswa nantinya, itu kan sesuai dari kebijakannya sekolah kan Bapak Ibu. Jadi mau dibuat di sini atau tidak dibuat di sini itu ya sesuai dari kebijakannya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ini kita simpan. Klik simpan. Oke, setelah itu tersimpan Bapak Ibu, itu akan muncul di sini ya tabelnya. Nah, ada pertanyaan dan ada juga jawabannya. Ada juga bobot dan juga tindakan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk bobot, silahkan Bapak Ibu isi dulu bobotnya di sini, yaitu 100. Gitu ya Bapak Ibu. Karena kita cakupannya di sini itu satu pertanyaan saja. Nah, itu di LMS Socrates Bapak Ibu. Itu di LMS Socrates, satu pertanyaan. Ya, kalau di Google Form-nya ya tetap itu ada berapa pertanyaan, itu tergantung dari Google Form-nya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya di Socrates. Nah, oke, jika sudah, maka ini kita ke tahap selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian silahkan input nama kelompoknya, misalkan di sini ya. Ini untuk kelas 7 gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk kelas 7. Kita buat publikasikan tanggal mulai, ini artinya kapan ujian itu dimulai, Bapak Ibu. Sebagai contoh kemarin itu di tanggal 3 ya, 3 Desember jam 7.30 jam 7.30 itu dimulai. Nah, sampai tanggal 3 jam 10 ya Bapak Ibu, atau jam 9 ya Bapak Ibu ya, jam 9. Nah, ini adalah tanggal ujiannya, tanggal ujian dari murid-murid tersebut gitu ya. Ini sesuaikan saja, nanti ujian bahasa Indonesia dia mulainya tanggal berapa jam berapa, matematika dimulainya tanggal berapa jam berapa sampai tanggal berapa dan jam berapa juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan pilih pesertanya. Pesertanya, karena ini kita buat untuk kelas 7, silahkan Bapak Ibu pilih. Ini bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu, bisa lebih dari satu kelas. 71, kemudian diklik lagi, pilih lagi 72, maka akan muncul. Pilih lagi 73, pilih lagi 74, dan pilih lagi 75 gitu ya. Ini bisa untuk semuanya gitu. Tergantung dari kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika semua siswa ini mengikuti UAS nantinya, maka Bapak Ibu tinggal cukup klik centang di yang paling atas di samping kelas ini. Maka akan tercentang semuanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk pemilihan peserta ya Bapak Ibu. Oke. Itu untuk pemilihan pesertanya. Oke, karena ini pesertanya banyak. Ya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Juan dari LMS Sokrates. Suster, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi yang kedua ini supaya mempermudah kita, ada baiknya kita langsung praktek. Begitu ya Pak Juan, bisa dipandu ya? Boleh, boleh Suster. Apakah bisa demikian, Suster, Bapak Ibu? Supaya kita langsung saja dipandu, mulai dari tadi itu kan penjelasan sekilas karena kita belum mengerjakannya, jadi mungkin kita belum bisa menemukan kendala secara langsung. Apakah bisa demikian Bapak Ibu Suster, langsung saja kita buka dan kita lakukan satu persatu tahap demi tahap dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Juan tadi. For the lesson 12, and then Mungkin Pak Juan bisa off share screen dulu. Baik, baik Suster. Lesson 17 is our practice final exam. So there are 3 parts that you need to Oke, sudah tadi disampaikan oleh Pak Juan sekilas gambaran bagaimana kita bekerja. Mungkin bisa dari kita memberikan komentar atau pertanyaan atau langsung saja seperti yang saya sampaikan tadi, kita langsung buat di laptop kita masing-masing. Mungkin silahkan diberikan dulu tanggapannya supaya kita tahu untuk melanjutkan kegiatan ini. Mungkin Virgin langsung simulasi saja, karena saya bisa melihat di sini siapa yang sudah bekerja. SMP Putri udah mulai bekerja, saya lihat. SMA Cahaya, yang lain-lain belum ada simulasinya. Jadi mungkin langsung praktek lah supaya mereka bisa going. Oke. Terima kasih Suster. Mungkin ini ada mungkin pertanyaan 2 dari Suster Serapin dan Pak Predensius. Mungkin duluan dari Suster Serapin. Silakan Suster. Baik, terima kasih Suster Virgin. Pertanyaan saya adalah dengan adanya sosialisasi ini, maka apakah maksudnya nanti diharapkan waktu ujian itu guru bidang studi yang akan mengupload soal untuk dikerjakan siswa? Itu saja pertanyaan saya untuk Pak Juan barangkali. Terima kasih. Baik Suster, mungkin nanti sebelum ke Pak Juan, jadi dari pelatihan yang langsung dengan wilayah Hayamuruk sudah disepakati bahwa nanti yang menginput link ujian itu adalah admin. Tetapi kalau kita merasa admin kita mungkin 1 atau 2 bisa dibantu oleh beberapa guru. Tetapi intinya jangan memasukkan link mata pelajaran yang sama. Mungkin bisa dibagi pelajaran ini bagian admin. Tetapi yang pertama dulu nanti yang harus kita pastikan adalah bahwa semua akun dari siswa kita dalam keadaan aktif. Yang pertama, kalau akun siswa tidak pernah dibuka atau tidak aktif, ujian tidak akan bisa dilaksanakan. Dari mana ini bisa kita ketahui adalah pekerjaan admin. Maka itu dulu ya Suster yang pertama. Lalu ini kemarin kebijakannya demikian, yang mengiling ujian itu adalah tanggung jawab admin karena semua senternya ada di admin. Tetapi kalau ingin dibantu oleh beberapa guru, mungkin yang IT juga bisa lebih cepat, lebih baik. Tadi juga kita sudah turunkan surat dari LPM, bagaimana nanti prosedurnya, dan juga nanti kita ada simulasi. Setelah di-input semua link ujian, nanti ada simulasi hari Senin jam 10. Tadi kita sudah turunkan surat dari LPM. Mungkin itu yang bisa untuk membantu, tapi mungkin Pak Juan ada mau menambahkan. Sebentar, Suster Virgin. Yes, Suster. Kalau hanya admin yang menginput ini, apakah sanggup satu admin menginput itu nanti? Kan misalnya kelas kita kan 7, 8, 9. Apakah nanti sebelum ujian sudah di-input soal
Itu sekarang pertanyaan saya. Sudah, Suster, sudah. Kalau dia hanya admin. Sudah, Suster. Nanti link ujian kita harapkan karena sekarang kami sedang tahap penyelesaian untuk yang SMA, karena kemarin juga sudah kita sampaikan banyak soal yang harus kami godok kembali dari unit, makanya agak lambat untuk link ujian. Kita harap hari ini selesai. Nanti untuk SD sebenarnya sudah selesai. Jadi sedang penamaan, penggantian nama berdasarkan bidang studi. Jadi kalau sudah selesai nanti linknya akan kita kirim. Sehingga nanti yang adminnya tinggal menginput aja di LMS. Bisa per hari, karena tadi sebenarnya sudah dipandu kita, kalau kelas 7 bisa sekali aja dia, Suster, tinggal masukkan semua kelas. Jadi linknya akan segera dikirim dari LPM, Suster. Makanya hari Senin kita upayakan kita bisa simulasi. Oke, dari Pak Presidensius, silakan Pak. Nanti setelah itu Pak Johannes dari SMA Santo Petrus. Terima kasih Suster, sudah terjawab pertanyaan Suster dari pertanyaan Suster Serapin tadi, Suster, dan sudah terjawab juga atas jawaban Suster. Baik Pak. Pak Johannes silakan Pak, setelah itu nanti Pak Kudus Marpaung. Baik, terima kasih Suster. Saya hanya mau bertanya dengan Pak Juan, tadi kan linknya sudah dimasukkan itu Pak, contoh linknya. Boleh nggak Pak kami lihat contoh ketika siswanya mengerjakannya Pak? Gimana sebenarnya bentuknya seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Pak, Boleh saya jawab? Sebelum ke Pak Juan, untuk nanti dilihat dari link dari LMS siswa, kita nanti itu akan dilihat ya Pak ya. Kalau nanti kita sudah praktek, sudah berhasil kita nanti mau masukkan linknya, nanti kita akan lihat semuanya dari sisi siswa. Jadi supaya maksudnya tidak bolak-balik Pak Juan untuk share screen, ya Pak ya, nanti kita fokus dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu, Pak Kudus silakan Pak. Oke, terima kasih Suster. Sama Pak Juan saya mau tanya, karena kebetulan SMA Santo Petrus setiap bulan menggunakan Socrates sebagai uji coba simulasi setiap akhir bulan menggunakan dari bank soal. Kalau saya lihat dari prosedur dari Pak Juan tadi menjelaskan, kita buat apa kita lagi menumpang di POM dari Socrates sendiri, kita bisa ujian secara otomatis dan nilai tersebut langsung terinput pada penilaian siswa. Jadi seakan-akan kita dua kali kerja ini. Jadi kita pakai POM, pakai LMS. Kenapa kita nggak totality menggunakan dari LMS saja? Padahal aplikasi itu sudah, menurut saya, setelah kami ujian 3 bulan terakhir menggunakan LMS, itu sangat efektif. Jadi dengan demikian, kita juga bisa mengambil nilainya, mendownloadnya, atau mengunggahnya dalam bentuk Excel. Yang artinya, kalau kita menggunakan form, berarti kita 2 kali kerja. Kemudian, yang terlibat di sini semakin banyak. Sekalipun seperti sudah ada tadi bertanya Bapak sebelumnya, admin akan dibagi 3 jenjang jadinya. Jenjang, karena 3 jenjang kan, maksudnya seperti kami 10, 11, 12. Karena nggak terkejarnya gitu. Nggak mungkin satu admin dapat menampung 3 jenjang ini. Apalagi untuk hari Rabu ada 3 bidang studi yang pastinya sampai jam 2 siang saya lihat di jadwalnya. Jadi apakah tidak lebih efektif kalau kita full menggunakan dari LMS-nya, tidak menggunakan Google Form lagi? Dan dilibatkan kepada guru bidang studi masing-masing, karena jujur kami sudah menggunakan ini mulai dari bulan 8, kami sudah menggunakan simulasi UTBK dan bisa dilihat di Google Form. Kami meminta supaya ditambah menu untuk mata pelajaran TPS dan TPA, itu yang sudah kita gunakan. Jadi menurut saya kalau memang kan jadinya 2 kali kerja, kita ngambil dari form, kita buat dari LMS. Kenapa kita nggak menggunakan full dari LMS-nya aja gitu? Ngapain kita lagi? Kalau memang kita masih menggunakan Google Form, ya kenapa kita nggak ujian dari form aja? Kenapa harus ini? Padahal jelas-jelas kita tahu di LMS itu sudah ada sendiri gitu. Terima kasih, Sister. Baik, terima kasih Pak Marpaung dan apresiasi untuk SMA Petrus. Dan kita juga bisa cek di sini bahwa SMA Petrus sudah menggunakan LMS dengan maksimal, dan kami pikir ini juga salah satu pendukung dan pasti sangat bermanfaat karena memang sudah dilaksanakan dan membantu guru-guru karena semua nilai sudah langsung terinput di dalam LMS seperti yang tadi Pak Marpaung sampaikan.
mungkin nanti bisa ditambah Suster Gerarda, kenapa kita tetap menggunakan LMS. Pak Marpaung, mohon maaf kita harus menyampaikan juga mungkin yang sudah maksimal penggunaannya di SMA Santo Petrus. Tetapi di unit lain dari evaluasi yang sudah kami lihat bahwa masih ada beberapa unit yang belum maksimal penggunaannya. Walaupun selalu sudah kita himbau, tetapi belum juga penggunaannya, tidak komitmen dengan LMS ini. Lalu kemudian Pak, karena tahun yang lalu kita sudah memulai ujian secara tersentral yang diturunkan dari LPM, dari unit lalu ke LPM menggodok kembali soal-soal itu sesuai dengan standar kita, lalu dibuat dalam Google Form. Nah, karena kita juga sudah komitmen untuk menggunakan LMS, maka untuk saat ini sistem yang masih bisa kita gunakan adalah hyperlink dari Google Form ke LMS. Kalau kita murni menggunakan Google Form, maka penggunaan LMS itu juga tidak maksimal. Nanti ke depannya kita sudah bicarakan itu dengan LPM, untuk bahkan mungkin nanti untuk PH, penilaian harian untuk semester baru, semuanya harus menggunakan LMS. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa kita harus seperti hyperlink, seperti Bapak sampaikan tadi, rasa-rasanya 2 kali kerja seperti itu, sebenarnya tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan LMS. Karena memang nanti juga nilainya tetap di Google Form. Sekali lagi, terima kasih untuk SMA Petrus, dan kita juga bisa melihat di sini bahwa betul-betul menggunakannya dengan sangat baik, dan kedepannya kita akan semuanya tersentral dengan LMS, Pak. Tidak lagi dengan hyperlink dari Google Form ke LMS, semua nanti akan dari LMS. Mungkin itu untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Marpaung, mungkin bisa ditambah Suster Gerarda, apakah masih ada di pertemuan virtual ini? Saya masih ada. Kebetulan saya cek dari SMA Petrus semua. Sama seperti yang diulang Suster Virgin, bahwa saya juga melihat walaupun sebenarnya siswa itu tidak maksimal ikut dalam LMS-nya. Ada yang setengah dari 36. Jadi karena saya bisa melihat kerja kita semua di unit, mana yang sudah menggunakan maksimal atau tidak. Jadi saya sempat tadi setelah dikatakan Pak Marpaung, saya melihatnya memang guru sudah maksimal menggunakan, tapi saya lihat partisipannya belum maksimal. Jadi ini juga untuk SMA Petrus supaya aktifnya akunnya anak-anak itu mohon diperhatikan. Jadi saat ujian nanti bisa mereka semua ikut ujian. Mungkin masalah di peralatan mereka yang tidak ada ya Pak Marpaung. Lalu yang kedua sama seperti tadi, mengapa kita memang betul. Kita juga sebelum Bapak membuat pertanyaan itu kemarin juga sudah kita katakan untuk memaksimalkan sistem penilaian di LMS Sokrates berarti kita harus memasukkan soalnya, KD-KD-nya dari mana, essay-nya pun bisa. Tetapi ini kita masih menggodok dalam bentuk link. Ya memang kita seolah-olah 2 kali jalan, tetapi bisa sekali jalan. Tapi ini kita sudah membuat linknya, oke, maka kita tempelkan seperti yang dibilang Ustaz Putri tadi. Jadi semua kita menggunakan pintu LMS-nya. Jadi semua admin, guru-guru, kepala sekolah bisa melihat dari LMS-nya secara bersama-sama. Jadi ini adalah penggunaan secara sekaligus untuk seluruh Yayasan Sri Amal untuk tahun ini, tapi kita masih memakai link. Jadi kemudian seperti apa harapan Bapak Marpaung itu sudah kita pikirkan dan sistem nanti akan kita ubah. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih dari Pak Mualbin, silakan Pak. Kedengaran suara? Kedengaran Pak. Ya baik. Sebenarnya saya bukan mau bertanya, cuman tadi karena ditanya Pak Marpaung. Perlu diketahui mungkin Pak Marpaung yang dari Santo Petrus ya tidak melihat, tidak tahu persisnya bagaimana kinerja yang dilakukan LPM dan bagaimana memasukkan soal itu ke LPM jika memang itu di lain pihak juga soal itu banyak yang harus digodok dan harus diubah. Nah sehingga untuk mendapatkan soal yang sudah fit, yang layak untuk diujikan itu waktunya sudah mepet. Bahkan sampai sekarang masih ada soal yang belum terselesaikan. Nah kalau itu kita fullkan Pak Marpaung di LMS, pasti tidak akan terkejar.
ya tidak akan terkejar. Nah, maka tadi Suster Gerard bilang mungkin di periode yang akan datang kita akan lihat sistemnya bagaimana kita akan memanfaatkan LMS itu untuk penggunaan ujian. Nah, karena untuk sekarang yang sudah dimasukkan itu masih di dalam Google Form, maka kita berdayakanlah dulu LMS itu untuk penyebaran link dari Google Form. Memang bisa saja link Google Form itu langsung dibagikan seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi tujuannya tadi seperti dikatakan Suster Virgin dan Suster Gerard adalah pemanfaatan LMS untuk membiasakan siswa penggunaannya, ya, supaya semua siswa. Terbukti kan di Santo Petrus itu belum semua siswa memanfaatkan dengan maksimal. Di unit lain juga begitu. Nah, mungkin dengan cara ini akan ada pembiasaan sehingga nanti di semester genap mungkin akan kita bisa fullkan di sana. Nah, itu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan penjelasannya. Saya kira di sini tidak ada lagi raise hand. Kita langsung saja Bapak Ibu Suster untuk halnya nanti bisa kita lihat tampilan di siswa seperti apa. Nah, jadi sekarang mohon kepala sekolah yang ada dalam pertemuan ini mungkin menugaskan siapa Bapak Ibu yang membantu admin. Supaya nanti kalau bersamaan semua membukanya, kesulitan untuk memasukkan linknya. Bapak Ibu Suster, nanti Pak Juan mungkin bisa kasih kirim di kolom komentar untuk link yang bisa di-input untuk latihan saja, nggak apa-apa linknya yang sama, supaya nanti bisa dimasukkan di Socrates. Bisa ya Pak Juan ya, nanti contoh linknya, kita sama-sama saja nanti di-share di kolom komentar ya Pak Juan. Boleh, Suster. Baik, Bapak Ibu langsung saja kita mulai. Silakan tadi kepala sekolah memilih apakah seperti yang Santo Petrus tadi memilih kelas 10 petugasnya admin A, admin B, admin C, atau mau langsung sekaligus tata usaha yang di sekolah yang mengambil alih semuanya, silakan saja. Nah, untuk pelatihan ini tahap demi tahap, Pak Juan mohon dipandu. Kita pastikan dulu, misalnya kalau sudah dibuka tampilan Socratesnya, kita pastikan bahwa semua sudah memang membuka Socratesnya. Klik di sini, semua sudah klik. Pelan-pelan ya Pak Juan ya, supaya sama-sama nanti bisa melakukannya secara bersama-sama. Untuk pelatihan untuk sesi kedua ini dalam praktek kami serahkan kembali kepada Socrates yang diwakili oleh Pak Juan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Suster. Ya, dari Bapak Ibu, silahkan ya Bapak Ibu untuk login terlebih dahulu ke dalam Socratesnya. Jadi di sini saya izin share screen lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off kamera ya, biar lebih lancar. Okay, go ahead. Do your task. Now, can you see the insert tab there? No? Is that insert tab there? Baik. Yes, go to the insert tab. Share screen saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu? And then go to the Sudah Pak. Sudah ya? Oke. text box there. Saya izin ya Pak Sinurat ya untuk pakai akun Bapak. Ya, silakan Pak Juan. Okay, that's the problem. We can see this one. Baik. This is Ya Bapak Ibu, silahkan login ke Socratesnya masing-masing Bapak Ibu. For you, it's inactive. So there are some features Apakah sudah login that are semua? that can be Bagaimana? not active, not active. Buka di sini dia. Mungkin Buka di situ. mungkin boleh It's okay. ada yang konfirmasi ya Using that ke kita. application, do your task as maximum. Suster, Bapak Ibu yang sudah berhasil login, silakan memberikan reaksi jempol. Ask your homeroom teacher. Is it possible for you to come to the new center so we can help you to reinstall the application? Suster Virgin mungkin dibantu ya Suster bagi But if kan you itu have Bapak another, Ibunya kasih react ya. Saya tidak bisa lihat semua ya. Boleh, Suster. boleh Pak Juan, boleh. Boleh nanti konfirmasi Boleh, ya, Suster, boleh. ya. Oke. Baik. Ya, Bapak Ibu silahkan untuk login dulu ke Socratesnya masing-masing.
This is for the Sebentar Pak Juan, ada pertanyaan dari Ibu Rizka Gultom. Silakan Ibu. Pertanyaannya terkait dengan praktek ya Bu ya. Okay. This is the Silakan Ibu Rizka Gultom dari SD Antonius. Terima kasih, Suster. Tadi ada kendala, tapi ini sudah teratasi. Oke, baik. Berarti sudah ya Bu ya. Ya, Suster. Yang lain apakah sudah sudah bisa berhasil login semua? Oke, mungkin bisa lanjut Pak Juan. Oke, baik. Jika sudah login semua, ini kan tampilan dashboardnya dari Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, silahkan klik titik 6 yang ada di samping lonceng. Ya Bapak Ibu, seperti yang saya tunjukkan ini. Di samping lonceng, ada nanti tulisan Socrates Apps. Kan seperti itu. Bapak Ibu klik, ya. Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul LMS. Oke Bapak Ibu, lalu silahkan klik LMS-nya. And then how to add color in the text box? You click the text box. You can see there is a new tab here, drawing tools. Click the drawing tools and then go to the shape Oke, file. apakah semua sudah masuk ke LMS-nya masing-masing, Bapak Ibu? Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Inside the text box, you go to the shape field. Remember, Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. this one. Sudah masuk semua. The color is changed. If you can't find Bapak Ibu yang belum masuk atau ada kendala, silakan langsung raise hand. and then choose the Kalau tidak ada raise hand, berarti kita anggap semuanya sudah bisa ya Bapak Ibu ya. text box is changed. Now, if you want to change the border, again, click the text box Sepertinya sudah bisa Pak Juan, lanjut. and then Oke, baik. go to the Jika sudah, remember, Bapak Ibu, outline, border. silahkan langsung saja ya kita ya Now go to the ke menu kuis yang di sini. Jadi di sini kan ada kuis. Oh, terlebih dahulu Bapak Ibu, manakala ada Bapak Ibu yang masih menggunakan bahasa Inggris, kita samakan saja ya Bapak Ibu bahasanya. Jadi bisa klik di sini, Okay, now ini yang tanda orang di samping nama Bapak Ibu. Jadi untuk mengubah bahasanya, bahasa gitu ya Bapak Ibu, klik bahasa. Ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita pilih aja bahasa Indonesia gitu ya, supaya sama semua Bapak Ibu. Oke, baik. Jika sudah sama semua, ya pilih klik menu kuis yang ada di sebelah kiri layar. Ya, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Let me check again. For Oke. the final, Nah. final practice. Okay. Dari sini Final practice. kita langsung saja ke tambahkan kuisnya di sini. Silahkan klik kuis. Okay. If missing somewhere, so yes. Baik, Bapak please, Ibu sudah muncul. the task. Jadi di sini ada pengaturan, pertanyaan dan peserta. Kita ke bagian pengaturan dulu ya Bapak Ibu. No. Sudah semua, tidak ada yang terlambat ya Bapak Ibu. Let me show you the Oke, result that jika you begitu, create. nah Then you can dari check pengaturan ini kita akan atur this is- mata pelajarannya pertama. okay, Jadi this is the pilih result. You can pick mata pelajarannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah guru mapel, misal guru mapel bahasa Indonesia, jadi pilihannya cuman bahasa Indonesia saja gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu punya semua mapel untuk kelas 7 gitu. Kelas 7 atau di kelas berapa dia mengajar gitu ya Bapak Ibu. Kalau dia admin, dia punya juga untuk semua kelas gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, berhubung Pak Sinurat adalah wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, Bapak Sinurat punya akses ke semua gitu ya Bapak Ibu. Baik, bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, ini adalah untuk remedial dan tidak remedial. Apakah ujiannya ada remedial atau tidak remedial, itu kan sesuai dari kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi kalau butuh remedial, silahkan aktifkan remedialnya. Kalau tidak,
silakan tutup lagi remedialnya, gitu ya Bapak Ibu. Ini settingan, ini saya terangkan sedikit saja ya Bapak Ibu. Ini untuk settingan kalau menggunakan LMS Socrates. Nah, jadi kita langsung masuk ke pengaturan. Nama kuisnya apa? Jadi nama kuis di sini adalah nama ujiannya Bapak Ibu. Ujian yang akan kita laksanakan adalah ujian utama gitu ya. Ujian utama. Nah, masukkan nama subjek atau nama pelajarannya. Bahasa Indonesia gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian masukkan semesternya. Terganjil. Oke. Nah, ini supaya kita tahu itu si murid nanti mencarikan di tampilannya murid, nanti saya tunjukkan. Di tampilannya murid muncul semua kuis yang Bapak Ibu guru buat gitu ya pada tanggal yang tertera. Nah, kalau ada dua nanti kan dia bingung kalau ada dua nama yang sama gitu ya Bapak Ibu. Dia bingung mau klik yang mana gitu. Nah, lebih spesifik saja kita buat ujian utama, bahasa Indonesia, semester ganjil gitu ya Bapak Ibu. Supaya murid-muridnya tidak kebingungan. Kemudian di sini ada waktu per kuis. Jadi ini dimaksudkan adalah durasinya, durasi dari pengerjaan kuis atau ujian tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Kita buat 90 menit sebagai contoh. Kemudian maksimum percobaan. Jadi si murid atau siswa bisa menginput jawabannya itu sebanyak berapa kali. Nah, ini jawaban yang di LMS Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, ini jawaban yang di LMS, bukan yang di Google Form. Kalau di Google Form, dia memang cukup sekali saja gitu ya. Kalau di LMS kita bisa 2 kali, 3 kali gitu, sesuai dari kebutuhannya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ini juga dari pertanyaan acak sampai ke bawah ini adalah pengaturan yang di LMS Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan di awal ya Bapak Ibu. Ini tidak perlu kita centang ya Bapak Ibu. Ini tidak perlu kita centang karena apa? Karena kita proses ataupun pengerjaan ujiannya berada di Google Form Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu centang pertanyaan acak, jawaban acak, itu tidak akan ngaruh gitu ke Google Form. Jadi ini dibiarkan saja, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita masuk ke selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Nah, di sini jadi tadi di awal kan ada Pak Marpaung menjelaskan gitu ya. Jadi di LMS itu kita bisa langsung terintegrasi nih ke nilai PAS-nya gitu ya, nilai PAS-nya. Nah, itu kalau menggunakan LMS, sekali lagi Bapak Ibu, kalau menggunakan LMS. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh ya mengklik ini supaya terhubung ke LMS, atau boleh juga. Nah, di sini kita putuskan saja karena nanti akan lebih mudah kalau Bapak Ibu itu tinggal copy paste saja nanti jawabannya di Google Form ke nilai akademik. Jadi ini tidak perlu sih kita hubungkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dibiarkan saja. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaannya. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik add question. Nah, di sini ada pilihan pertanyaan, bank soal, atau pertanyaan baru. Ini maksudnya kita mau soal dari bank soal, atau kita bikin pertanyaan yang baru gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih pertanyaan baru. Oke. Kemudian muncul lagi, pilih jenis pertanyaan. Nah, ini maksudnya pertanyaan sama kelompok pertanyaan. Di sini ini pertanyaan biasa ya, biasa. Ini kelompok pertanyaan maksudnya soal cerita Bapak Ibu. Soal cerita. Jadi ada cerita, ada pertanyaannya itu banyak gitu ya. Nah, itu kelompok pertanyaan gitu ya. Nah, kita pilih yang pertanyaan ya Bapak Ibu, yang pertanyaan. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa ikuti ya Bapak Ibu. Kemudian
kita bisa buat teks. Jadi fungsi teks itu apa? Seperti yang pertama kali saya jelaskan, teks itu gunanya untuk memetakan atau mengelompokkan gitu, supaya lebih mudah dicari. Ya, Bapak Ibu bisa isi ya, ujian utama gitu ya, atau apa gitu. Itu bebas sih, sesuai dari kebutuhannya Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian kita select question type. Di sini, karena kita ini adalah berhubung ujiannya ini juga sekalian ya Bapak Ibu, untuk sosialisasi menggunakan LMS Socrates gitu ya. Jadi kalau kita pilih multiple choice, itu nggak sinkron gitu dengan linknya, link Google Form gitu ya. Kemudian multiple answer, matching true false, itu nggak sinkron. Maka dari itu kita pilihlah yang esai saja gitu Bapak Ibu. Nah, itu alasan kenapa kita pilih yang esai ya Bapak Ibu. Karena tidak sinkron untuk pilihan berganda, jawaban multiple sama menjodohkan atau benar salah gitu ya. Jadi kita pilih yang esai ya Bapak Ibu. Silakan klik esai. Sebentar. Oke. Baik. Nah, di sini akan muncul kolomnya Bapak Ibu. Kolom pertanyaan dan juga kolom jawaban atau pilihan gitu ya Bapak Ibu. Ini karena bentuk soalnya adalah soal esai. Nah, di kolom pertanyaan silahkan Bapak Ibu, silahkan ketikkan instruksi untuk murid-muridnya. Jadi silahkan kerjakan soal ujian pada link Google Form berikut. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kasih instruksi ke anak-anaknya, ke murid-muridnya, ya. Nah, silahkan kerjakan soal ujian pada link Google Form berikut, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ambil linknya, kita copy paste linknya. Ya, di sini saya sudah ada dapat ya kemarin dari Suster. Nah, kita copy paste, gitu ya. Kita copy paste. Kemudian jangan lupa untuk tekan spasi, Bapak Ibu. Di sini ya perhatikan ya. Di sini saya tekan spasi. Nah, maka dia akan muncul dalam bentuk hyperlink, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mungkin saya share dulu. Saya share untuk linknya ya Bapak Ibu supaya bisa Bapak Ibu juga copy paste. Silahkan di kolom chat saya sudah share ya Bapak Ibu. And then in the practice lesson 16, silahkan di copy paste. This one. Jangan lupa untuk tekan spasi supaya dia teks yang tadi itu berubah jadi bentuk hyperlink gitu Bapak Ibu. Oke, jika sudah, nah di kolom jawaban atau pilihan ini adalah kunci jawabannya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar dari sini, dari pertanyaan ini, gitu ya. Nah, karena ini kita sosialisasi ya untuk penggunaan link saja, ini boleh Bapak Ibu kosongkan. Ini boleh Bapak Ibu kosongkan, atau Bapak Ibu bisa tulis saja ini kunci jawaban gitu ya. Gitu. Ya Bapak Ibu bisa tuliskan kunci jawaban atau ya ini sesuai dari kebijakannya Bapak Ibu gitu. Nah, karena jawaban apapun yang ditulis oleh siswa di sini itu tidak akan ngaruh ke Google Form mereka gitu Bapak Ibu. Itu yang kami maksud. Oke. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai menempelkan link di sini di pertanyaan ini, silahkan simpan. Berarti Kak? Iya, iya Ibu. Kak enak. Lesson 12 or 11 that you need to. Oke. Nah, setelah itu kan akan muncul tabel seperti ini Bapak Ibu. Artinya pertanyaannya Bapak Ibu sudah
masuk ya, sudah masuk ke kuis gitu ya, Bapak Ibu. Tapi belum tersave gitu ya. Nah, di sini ini ada pembobotan Bapak Ibu, pembobotan. Nah, karena jumlah pertanyaannya cuma 1, kita buat saja itu 100 ya Bapak. Karena jumlah seluruhnya itu kan 100 memangnya. Nah, kita buat bobotnya 100 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya. Oke. Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, silahkan beritahu ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Juan kita berhenti sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan. Baik, kepada setiap unit, apakah sudah bisa sampai di tahap ini? Sudah bisa semuanya? Kalau sudah, mungkin silakan. Kalau tidak reaksi jempol, mungkin di kolom chat bisa kita gunakan. Misalnya SD Antonius sudah, SMP Putri Cahaya sudah, supaya kita bisa cek. Bapak Ibu, karena ini pelatihan kita, mohon supaya kita sampaikan kalau kita kendala, karena hari Senin kita sudah simulasi. Oke, baik, kami lihat di kolom chat semuanya. Oke, sudah, SMP Paulus sudah, sampai tahap ini sudah, Antonius sudah. Tertinggal tadi Pak Juan saat memasukkan bobot, mohon bantuannya. Mungkin untuk bobot dan dijelaskan lagi Pak Juan. Boleh Suster. Ya, Bapak Ibu di sini ya tadi ya. Oke. Nah, di sini setelah Bapak Ibu sudah simpan tadi soalnya, yaitu instruksi berserta linknya, Bapak Ibu silakan masukkan bobotnya itu 100 gitu ya Bapak Ibu. Silakan ketikkan di sini itu 100. Oke. Nanti bobot soal itu akan otomatis 100 gitu. Kalau soalnya ada 2, itu nanti akan sistem secara otomatis membagi 100 tadi menjadi 50-50 gitu ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, oke. Bagaimana? Oke, sampai sekarang semuanya sudah Pak. Mungkin sudah, bisa ya? Dilanjutkan lagi. Silakan Pak Juan. Oke, baik. Bapak Ibu, setelah klik selanjutnya kita masuk untuk memilih pesertanya gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada peserta. Nah, untuk nama kelompoknya Bapak Ibu silahkan ketikkan saja itu untuk kelas berapa gitu ya. Misal untuk kelas 7 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nama kelompoknya itu sesuaikan saja Bapak Ibu dengan yang di awal. Di sini. Nah, ini kan kita pilih itu ya Bapak Ibu, bisa lihat di sini ya. Ini kan kelas 7 bahasa Indonesia ya. Nah, kita sesuaikan saja pesertanya itu untuk kelas 7 gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, publikasikan tanggal mulai. Ini untuk tanggal awal dimulainya ya Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh supaya nanti kita bisa saya contohkan juga untuk dari murid, kita buat saja hari ini ya Bapak Ibu. Kita buat hari ini jadwalnya jam sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selesainya kita buat sampai jam 5.30 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, supaya nanti saya bisa kasih lihat untuk bagian siswanya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini disesuaikan saja dengan ujiannya tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa dan jam berapa gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke peserta. Jadi ini untuk memilih pesertanya Bapak Ibu. Nah, kan untuk kelas 7, semua kelas 7 ini itu bisa kita pilih. Jadi tidak hanya satu saja seperti ini gitu ya. Tidak hanya terpaku ke satu kelas saja. Melainkan kita juga bisa pilih yang lainnya gitu ya. 72, 73 gitu ya. Nah, dan yang lainnya.
Oke, setelah kita pilih semua kelas 7-nya, maka Bapak Ibu bisa langsung, jika tidak ada ya, di sini asumsinya semua mengikuti ya Bapak Ibu. Langsung saja tekan centang yang ada di sini, di atas, di samping kelas. Oke, maka itu akan otomatis mencentang semua murid kelas 7-nya, gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu guru lihat. Oke. Nah, setelah mencentang itu, Bapak Ibu bisa lihat simulasinya dulu gitu ya. Simulasinya dulu. Kalau tidak mau disimpan dulu gitu. Kita lihat, klik simulasi. Nah. Oke. Nah, jadi si siswa nanti ini adalah tampilan dari siswanya ketika mereka mengklik apa namanya? Ya, silakan Pak. Oh, silakan Pak. Santo Yosef Sidikalang setelah selesai memilih kelas, yang muncul di sini Pak, ketika saya klik simulasi yang muncul topik belum memiliki nilai. Siswa berikut tidak memiliki nilai pada topik ini, harap diganti topik. Mohon petunjuk Pak Juan. Terima kasih. Oh, oke, baik. Ya, itu Pak Antonius Maibaho. Jadi itu karena di topik itu sudah ada nilainya Pak. Jadi kemungkinan di sini Pak. Bapak boleh share screen soalnya kalau saya ini nanti sebentar ya Pak ya, saya stop share. Boleh share screen nggak ya Pak Antonius? Soalnya kalau saya kembalikan yang ini nanti dia jadi kesimpan gitu kalau yang saya. Silakan Pak Antonius share screen Pak, supaya yang lain juga bisa sama-sama melihat. Host disable participant screen sharing, Sir. Sepertinya belum diizinkan, Sir, untuk share screen-nya. Belakang Pak, sudah Pak. Oke. Ini Pak yang muncul. Nah, itu karena memang Bapak sudah pernah itu. Iya, memang udah pernah coba-coba Pak. Iya, udah pernah mencobanya. Jadi dipilih saja. Ini kan topiknya. Bapak close dulu coba Pak. Di close dulu. Paling bawah ya. Paling bawah. Oke. Di Bapak bukan di kuis itu Pak, di atas, oke, enggak ke atas, bagian question, pertanyaan. Nah, pertanyaan tadi, dan di situ pilih pengetahuan atau topiknya itu di topik, Bapak pilih yang kira-kira memang Bapak belum pernah isi gitu. Itu tadi kan. Yang muncul di sini Pak, inilah dia dalam bentuk KD-KD semua, 31, 32, 33, 3 Iya. sampai 39. Apakah ini saya buka semua? Oh, enggak Pak. Jadi itu kan yang Bapak pilih 3.8 ya. Itu di off-kan dulu Pak. Bapak pilih 3.8, KD 3.8, ya, PAS. Nah itu diklik lagi. Coba diklik lagi. Ya, dimatikan aja. Oh, enggak, satu kali Pak. Itu. Ya, udah. Nah, itu Bapak mau langsung sinkronkan ya Pak ya ke daftar nilainya, nilai academic score gitu ya Pak ya. Tadi inilah karena langsung muncul seperti ini Pak, makanya iya saya berusaha tadi untuk mengelingkan langsung karena dia langsung tampil seperti ini. Oke. Baik. Ini kan fungsinya untuk melingkan langsung ke nilai academic score yang ada di ini, di sistem informasinya kita gitu ya. Oke, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu kalau mau melingkannya langsung, Bapak Ibu boleh, tapi diperhatikan lagi bahwasannya nilai tersebut, kolom tersebut belum ada nilainya, belum terisi nilainya gitu. Misal tadi kan Pak Antonius pilih yang KD 3.8 gitu ya. Iya. Nah, itu berarti ada satu siswa gitu. Ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang sudah memiliki nilai di situ, Pak. Makanya tadi muncul notifikasi seperti itu gitu.
Maksudnya nilai berarti dia terisi di kolom PAS. Kira-kira begitu kan maksudnya nilai itu, Pak? Iya, betul, Pak. Coba off screen kan Bapak. Oke. Ya, saya share screen lagi ya, Bapak. Nah, maksud saya di sini, Pak, share screen saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Nah, maksud saya di sini, Pak. Jadi, nah, di kolom PAS untuk KD-nya itu, untuk KD berapa ya kita bilang ya? Kalau Bapak cek lagi tadi ya, ini kan punya SMP, tentu berbeda dengan yang punya Bapak SD ya. Nah, PAS itu nanti ada di sini, Pak. Pasti ada salah satu siswanya itu yang terisi nilainya gitu. Makanya tadi muncul notifikasi seperti itu. Gitu, Pak. Kalau Bapak lihat dari sini, dari nilai akademiknya Bapak. Bentar ya, Pak. Saya sedang buka. Ini saya sudah buka. Apakah boleh saya share screen lagi, Pak? Sekali lagi. Oh, boleh. Boleh, Pak. Oke. Nah, ini sepertinya untuk yang bahasa Indonesia tadi saya buka kelas 4A. Kemudian untuk KD-nya saya rasa sudah semua. Nah, ini ke 39 juga saya buka. Oh, yang 38 aja, Pak. Tadi Bapak pilih kan yang 38. Oke. Geser ke kanan, Pak. Masih kosong semua nih, Pak. PAS-nya coba dikebawahkan lagi, Pak. Ini KD38. Ini PH-nya. Di scroll. Iya. Kemudian ini PAS-nya. Kalau saya scroll ke bawah, kosong semua, Pak. Oh, kosong semua ya, Pak. Iya. Oke. Nah, sebentar. Oh, oke. Itu boleh nanti saya cek ya, Pak ya. Jadi untuk sementara topiknya nggak usah dipilih dulu gitu, Pak ya. Oke. Karena kita asumsinya gini, kita bisa masukkan nilainya nanti langsung ke nilai akademik ya. Oke, Pak. Gitu. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, sudah sampai di sini ya, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari siswa kita gitu ya, dalam nanti ujian. Nah, ketika siswanya sudah sedang ujian, siswa tersebut mungkin bisa kita arahkan untuk seperti ini. Dia buka linknya langsung, ya Bapak Ibu. Dia buka linknya langsung, klik kanan ya, klik kanan untuk buka link di tab baru gitu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Nah, si murid tersebut nanti akan otomatis membuka Google Form-nya, gitu ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Ini kan karena memang saya tidak diberikan akses ke Google Form-nya, jadi ya hanya tampak seperti ini saja gitu ya, Bapak Ibu. Nanti si siswa itu akan bisa mengerjakannya langsung ke sini gitu ya. Nah,
kemudian siswa tersebut langsung saja ketik di sini selesai gitu. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya agar siswa tersebut menutup LMS-nya, menutup LMS gitu ya. Artinya dia sudah buka LMS, dia sudah buka Google Form-nya, maka tugas dia di LMS Socrates itu sudah selesai gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa simpan. Sebentar. Oke, dia kirimkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini karena simulasi, maka ini akan kita masuk attempt 1 gitu ya Bapak Ibu. Ini, nah ada nilai benar, salah, kosong, ini hanya berlaku kalau soal-soalnya itu dari LMS Socrates gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, nama topik itu tadi seperti yang contohnya tadi Pak Antonius ya pilih KD berapa, KD 3.8 gitu, PAS gitu ya. Nah, ini juga, ini simulasi saja. Oke, silahkan di close. Maka soal tadi yang kita buat tadi akan otomatis tersave gitu Bapak Ibu. Otomatis tersave ya. Ujian utama Bahasa Indonesia semester ganjil gitu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini apakah semua sudah tersave atau bagaimana? Silahkan Bapak Ibu, ada kendala? Baik Bapak Ibu Suster, yang setiap unit apakah sudah sampai di tahap ini semuanya? Oke, dari SMA Petrus sudah. Dari unit yang lain kita tunggu di kolom komentarnya. SMA Cahaya sudah. Ya sudah, Paulus sudah, Pucai sudah. Kita tunggu lagi dari unit yang lain sampai semuanya benar-benar sudah sama di tahap ini, Bapak Ibu Suster. Pius sudah. Besitang sudah. Ada pertanyaan Pak Juan, di kolom ekspor ini dipilih apa ya? Maaf tadi ketinggalan dari SMP Kartini. Di kolom ekspor ya Bapak Ibu. Ya, di kolom ekspor ini dipilih apa? Maaf tadi ketinggalan dari Pak Irianto Sanjaya Pardosi. Silakan Pak Juan. Oke, itu di kolom ekspor yang disimulasi itu diabaikan saja Bapak Ibu. Diabaikan saja. Jadi nggak usah dipilih. Kan itu untuk contoh saja. Itu kan simulasi gitu ya. Itu contoh saja. Bapak Ibu mau ekspor ke Excel bisa, ekspor apanya bisa gitu. Jadi tidak perlu dipilih Bapak Ibu. Cukup diabaikan. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari Pak Juan. Nampaknya semua unit sudah sampai di tahap ini, Pak Juan. Silakan dilanjutkan lagi. Baik, Suster. Baik, Bapak Ibu. Jika semuanya sudah berhasil ya membuat ini, membuat soal, bukan soal, maksudnya membuat ujiannya di LMS Socrates. Nah, Bapak Ibu bisa klik monitoring yang di sini. Oke, nampak ya Bapak Ibu, monitoring, silahkan diklik. Nah, oke. Jadi di sini ini adalah tampilan monitoring. Jadi di sini tempat Bapak Ibu bisa memantau siswanya yang sudah mengerjakan atau belum gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu sekali lagi itu kalau dia menggunakan LMS Socrates kan. Nah, namun jika dari siswa tadi seperti yang kita simulasikan tadi, dia sudah menginput jawabannya, men-submit jawabannya,
attempt yang di sini itu akan berubah nanti. Jadi attempt 1. Nah, kemudian jika siswa masuk ke elemen Sokratesnya, ini akan berwarna hijau. Bulatan ini akan berwarna hijau, Bapak Ibu. Oke? Nanti akan saya contohkan jika sudah dan belum. Ini hanya keterangan sebentar saja. Nah, ini akan berwarna hijau. Ya. Sebentar Pak Joni, kita potong, ada pertanyaan dari Pak Joni Siombing. Silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Juan. Ini tampilan dari saya untuk monitoring yang tadi sebelum sampai yang di layar Pak Juan itu. Ini kan tampil di sini ya, ilmu pengetahuan alam monitoring, pendidikan karakter monitoring. Kan ini yang kita pilih monitoringnya yang mana nih Pak? Bidang studi yang kita pilih tadi, bahasa Indonesia tadi. Oh iya, yang kita buat tadi Pak, yang kita buat sebagai contoh tadi nih. Kalau saya kan buat contohnya itu kan bahasa Indonesia gitu ya. Ini judulnya ujian ganjil. Nah, dan biasanya itu di atas Pak, di atas. Kebenaran punya saya ini kan Pak. Setelah itu ada muncul di sini di bahasa Indonesia yang saya pilih tadi. Iya. Kok tampilannya nggak seperti yang Bapak buat gitu? Tampilannya maksudnya warnanya kah? Warnanya memang beda-beda Pak? Bukan. Oh, dia gini coba, Pak. Bapak boleh share screen? Boleh Pak, boleh. Oke, coba Pak. Kenapa Pak? Belum Pak. Oke, boleh diperbesar Pak. Ini Pak. Nah ini. Oke, itu 3 Desember. Jadi seperti ini Pak. Nah ini tampilannya. Bahasa Indonesia. Oh, ini, ya. Oke. Dia sunting, hapus, perpanjang waktu. Oke. Nah, itu saya jawab yang pertama ya Pak ya. Untuk bahasa Indonesia yang perpanjang waktu itu artinya itu sudah selesai Pak. Itu sudah selesai dilaksanakan. Waktunya sudah selesai. Nah, kemudian yang di sampingnya kan ada prakarya Pak. Ya. Nah, itu yang masih berlangsung, yang sedang berlangsung. Oke. Nah, kemudian yang di bawahnya, yang 3 Desember, Bapak scroll ke bawah. Nah, itu kan tulisannya pending. Kenapa? Karena itu akan terbuka pada tanggal 3 Desember nanti, gitu Pak. Begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, itu dia Pak maksudnya. Jadi, Bapak bisa lihat ada done, ongoing, sama pending. Gitu ya. Ongoing itu sedang berlangsung, dan itu sudah selesai. Kemudian pending itu belum berlangsung. Gitu. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak. Iya, oke, baik. Sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sebentar Pak Juan, ya, untuk silakan. Pak Joni tadi supaya kita sama-sama mungkin bisa time-nya diganti Pak, jadi hari ini yang tanggal 3 itu kan masih pending, jadi supaya kita nanti sama-sama bisa diganti waktunya Pak ya, tanggal hari ini Pak. Oke Sister. Oke Pak, oke. Lanjut Pak Juan. Ya. Oke. Untuk Pak Siombing tadi tinggal klik sunting aja Pak ya. Sunting kemudian masuk nanti ke settingan tanggalnya lagi untuk memperpanjang waktunya. Oke, gitu ya. oke Pak. Oke, baik. Kemudian, saya belum share screen. Bentar. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Tadi kan ini monitoring ya. Share screen saya sudah kelihatan belum ya, Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Sudah Mas Juan. Di sini kan ada monitoring ya, Bapak Ibu. Jadi kalau siswanya sudah menjawab seperti yang simulasi kita tadi, dia sudah save jawabannya gitu ya. Nah, itu attempt-nya ini akan jadi attempt 1. Kemudian ini berubah menjadi warna biru, biru muda, biru langit.
ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ini warna hijau, berarti siswanya sedang berada di LMS dia. Dia sedang masuk ke halaman yang ada durasi waktunya tadi di simulasi gitu ya. Ini keterangan saja sih Bapak Ibu. Nah, itu warna hijau. Nah, kalau warna merah berarti dia keluar dari LMS-nya tanpa mengesave jawabannya. Gitu ya Bapak Ibu. Itu keterangan saja. Nah, kita akan tunjukkan seperti apa itu. Oke. Ini untuk monitoringnya Bapak Ibu ya. Dari kelas 71, 72, 74 gitu ya, 73. Oke, baik. Nah, selanjutnya sampai di situ sudah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sebelum kita ke siswanya, saya beritahu lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk melihat ya Bapak Ibu, bahwasanya tadi nilai dari siswa itu kita bisa lihat dengan mengklik judul dari kuis atau ujian tersebut gitu ya. Di sini di judul gitu ya. Silahkan klik di judulnya. Nah, maka akan muncul summary, ringkasan dari ujian tersebut gitu ya. Berapa peserta yang sudah menjawab, berapa yang belum menjawab gitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di sini gitu. Nah, untuk hasil ini tidak perlu Bapak Ibu pusingkan karena hasilnya juga ada di Google Form ya Bapak Ibu nantinya gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan LMS, hasilnya bisa kita lihat, tapi ini enggak ya Bapak Ibu. Tidak perlu dipusingkan untuk hal ini. Bapak Ibu cukup lihat di sini berapa peserta yang sudah menjawab, berapa yang belum menjawab gitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya apakah dia sudah membuka Google Form yang tadi, Google Form yang ini, atau belum gitu. Dari sini bisa ketahuan. Cukup diarahkan siswanya tadi mengesave jawabannya selesai gitu, save ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita ke menu pertanyaannya. Ini singkat saja Bapak Ibu, ini summary-nya untuk pertanyaannya, berapa yang grafiknya ya untuk ini. Nah, kemudian ini untuk pesertanya. Jadi, kalau peserta sudah menginput nilainya, Bapak Ibu nanti bisa memberi nilai. Ini belum, karena apa? Karena memang ujiannya belum selesai gitu ya Bapak Ibu. Kalau ujiannya sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa menginput nilainya di sini. Tapi per masing-masing siswanya gitu, harus diklik satu-satu. Maka dari itu kan karena soalnya esai ya Bapak Ibu. Kalau esai itu kan harus dikoreksi gitu ya. Makanya kita harus klik satu-satu gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi untuk yang ini, cukup dikosongkan saja gitu Bapak Ibu. Nanti bisa copy paste kok dari Google Form gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, itu untuk dari guru Bapak Ibu. Itu dari guru. Dari segi guru. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk monitoring, dalam hal monitoring sama pengecekan apakah siswa tersebut sudah menginput jawaban sama apakah dia sudah dapat Google Form-nya gitu ya Bapak Ibu. Itu cara mengeceknya tadi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu Suster, kalau tidak ada yang raise hand, kami anggap sudah sama semuanya sudah paham. Dilanjutkan saja Pak Juan. Oke, baik. Ya. Oke, kita lanjut dengan melihat dari sisi siswanya ya Bapak Ibu. Di sini saya Agita M. Oke. Saya tutup dulu yang LMS kita, LMS Pak Siti Nurat.
Saya masuk ke, saya pinjam ini akunnya si Agitanya ya, si Agita. Oke. Nah, untuk muridnya, ya menunya lebih sedikit ya Bapak Ibu dari staff dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Dia cuma ada kalender, student, school info, sama school gallery, sama setting ya. Nah, di sini cukup diarahkan saja nanti muridnya ke LMS-nya. Ke LMS Socrates sama seperti yang kita punya juga, yang staff guru punya ya, di sini, di bagian sini. Di sebelah lonceng, klik LMS gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, dia sudah muncul LMS-nya gitu Bapak Ibu. Ya, menunya ada materi, kuis, assignment, sama forum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa arahkan muridnya ke menu kuis. Di sini akan muncul nanti ongoing, submitted, sama expired ya muridnya. Expired itu yang sudah selesai ya, yang sudah lama-lama gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena yang sedang berlangsung, anggap saja hari ini adalah ujian utamanya gitu ya. Nah, dia arahkan muridnya atau siswanya ke sini. Klik saja judulnya. Oke, maka dia langsung muncul ke halaman pengerjaan soalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, siswanya cukup diarahkan untuk membuka ini ke tab baru. Nah, kalau menggunakan komputer atau laptop itu mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi dia cukup diarahkan untuk klik kanan ya Bapak Ibu, klik kanan. Nah, tapi kalau untuk handphone mungkin dia bisa ya tahan di sini untuk salin dulu alamat linknya gitu ya. Salin dulu alamat linknya. Kemudian setelah tadi sudah terbuka Google Form-nya, si murid tinggal menjawab dengan kata selesai gitu ya Bapak Ibu. Kata selesai. Oke. Ini bebas dia mau jawab A, sebenarnya dia bebas mau jawab A, B, C gitu ya. Ini sebagai penanda saja Bapak Ibu. Sebagai penanda saja bahwasanya si murid tersebut sudah mendapatkan ini linknya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita save. Oke. Bentar, save. Nah, kemudian muncul seperti ini, submit. Oke, nah jawaban dia sudah tersubmit. Untuk melihat jawaban dia sudah tersubmit atau belum, silakan cek di sini. Di submitted gitu ya. Maka Bapak Ibu sudah lihat bahwasanya jawabannya sudah tersubmit. Ini untuk dari segi muridnya. Setelah dia selesai dari sini, silahkan dia mengerjakan yang di sini, di Google Form gitu, tanpa kendala apapun gitu ya Bapak Ibu. Silahkan dia mengerjakan yang di sini. Tugas dia di LMS Socrates, ketika ini sudah tersubmit, di bagian submitted, nah dia sudah selesai di Socrates gitu ya Bapak Ibu. Ketika dia sudah di sini, submitted. Nah, tugas dia di Socrates sudah selesai. Kemudian dia tinggal menjawab di Google Form saja gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Silakan Suster, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah jelas semua, oke.
supaya bisa kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pak Predensius, silakan Pak. Terima kasih, Suster. Mau bertanya sama Pak Juan sedikit, Suster. Tadi ketika siswa sudah membuka Sokratesnya dan sudah ketemu linknya itu, tadi kata Pak Juan harus diklik kanan untuk disalin link, dibuka di tab baru seperti itu, Ustaz. Nah, Pak Juan, apakah memang tidak bisa anak-anak langsung klik link itu saja gitu? Karena anak-anak kita kan pada umumnya pakai HP seperti itu ya, untuk ujian seperti itu. Apakah nanti kalau langsung klik link, apa kira-kira kendala yang muncul kalau linknya aja langsung diklik, tidak dengan salin seperti itu? Nah, mungkin itu aja pertanyaannya, Suster. Terima kasih. Baik, silakan Pak Juan langsung dijawab. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Sembering. Nah, di sini ya kita lihat ya. Sebentar, ini sudah dijawab. Mungkin saya buka lagi ya. Sebentar, saya kita lihat dari siswa yang lain ya Bapak Ibu, karena yang tadi siswanya sudah menjawab gitu ya. Sebentar, saya oke, siswanya setuju Agita Jewandi ya. Saya akan pakai akunnya Jewandi ya, Bapak Ibu. Jewandi. Jewandi. Oh, Angga saja. Saya pinjam punya Angga ya. Oke, begini Pak Sembering. Nah, ketika siswanya membuka ujian utama ini ya, ujian utamanya ya. Oke. Nah, di sini ya Pak Sembering kita lihat. Kalau kita langsung klik ke sini, itu bisa. Tapi halaman utamanya langsung berubah jadi halaman utamanya Google Form gitu. Nah, langsung masuk ke sini dia. Ya. Nah, kalau dia menggunakan PC ataupun laptop, itu kan enak. Langsung bisa balik backspace gitu ya, balik lagi ke sini gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika dia mengerjakan soal Google Form gitu ya, dia balik lagi, kemudian mengisi ini selesai, itu sangat mudah gitu ya. Nah, kenapa kami sarankan untuk klik kanan gitu, buka di tab baru ya? Karena itu, kalau kita klik langsung, dia akan terganggu ke sini.
akan terganggu dia, akan memakan waktu untuk ke sini lagi kan gitu. Ribet dia jadinya, Pak. Nah, kalau tadi klik kanan kita ke tab baru, kemudian atau salin link dulu, kemudian buka di browser Google Chrome-nya gitu ya Bapak Ibu. Itu kan dia tidak terganggu lagi. Karena di sini yang perlu kita pastikan adalah muridnya sudah selesai mendapatkan linknya. Sudah mendapatkan link untuk ujian ya Bapak Ibu. Sekali lagi itu yang perlu kita pastikan. Sudah mendapatkan link ini. Ya Bapak Pak Ibu. Juan, mohon maaf sebentar dipotong ya, kita doa Angelus dulu Bapak Ibu Suster. Oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dilanjutkan Pak Juan. Baik, terima kasih Suster. Jadi itu ya Pak, sebenarnya kalau dia diklik langsung dengan klik kiri, maka itu akan mengganti halamannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah berganti halamannya seperti ini, tentu dia akan mengerjakan dahulu gitu ya Bapak Ibu. Dia mengerjakan dahulu, kemudian dia balik lagi gitu ke sini dengan menekan backspace ini ya Bapak Ibu, ke LMS, kemudian barulah dia mengetik selesai tadi seperti yang tadi. Dan itu tentu apa ya Bapak Ibu, kita kan di sini yang perlu adalah bagaimana cara siswanya itu sudah mendapatkan Google Form ini, link ini gitu ya Bapak Ibu. Itulah yang manfaat dari maksud saya manfaat dari sosialisasi kali ini. Bagaimana murid-murid atau siswa-siswa tersebut mendapatkan link Google Form-nya masing-masing gitu Bapak Ibu. Jadi silahkan salin dulu atau langsung buka di tab baru tuh Bapak Ibu, supaya dia bisa menyelesaikan yang di LMS-nya Socrates dahulu, supaya dia tidak terganggu nanti ke Google Chrome-nya, Google Form-nya gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Sembering, semoga menjawab. Oke, mungkin kalau melalui HP dia Mas Juan nggak ada kendala itu Mas Juan untuk salin link atau apa seperti itu Mas Juan? Sama dengan yang di laptop atau di PC Pak Sembering. Jadi di sini kalau di handphone dia cukup klik di sini tahan lama, kemudian nanti muncul untuk salin atau copy link ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dia klik salin atau copy,
dia langsung saja buka atau ke menu utama ya, menu utama gitu ya. Menu utama seperti ini, dia buka Chrome-nya, Google Chrome, lalu masukkan lagi ke sini gitu, tempel gitu ya, copy paste. Kalau di handphone kan ada tempel ya Bapak Ibu, tempel seperti ini ya. Nah, dia buka lagi ke situ, baru kalau di handphone memang dia pengerjaannya akan sedikit apa ya kita bilang Bapak Ibu ya, sedikit lama gitu dan juga ribet gitu ya kita bilang. Nah, tapi kalau dia menggunakan PC ataupun laptop itu akan sangat enak sih. Gitu. Oke, ada lagi. Semoga menjawab ya Pak Sembiring. Oke, Mas Juan, terima kasih Mas Juan. Ya. Oke, lanjut Pak Joni. Silakan Pak. Terima kasih, Suster. Pak Juan, sedikit mau saya tanyakan. Untuk mencek pekerjaan siswa tadi, apakah itu dari admin atau dari gurunya? Oke, baik. Apakah dia sudah submit atau belum? Nah, seperti itu Pak Juan, pertanyaan saya. Terima kasih Pak Juan. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Siombing. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu. Di sini ketika dia sudah, saya tadi mau jelaskan juga ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ketika dia sudah selesai menjawab, gitu ya. Oke. Nah, jadi siapa saja yang membuat soalnya atau membuat kuisnya, Bapak Ibu ya, itu bisa melihat atau memonitoring jawaban dari murid-muridnya gitu ya. Dalam hal ini tadi kan saya memakai akunnya Pak Sinurat. Nah, Pak Sinurat. Jadi berhubung Pak Sinurat ini adalah wakil kepala sekolah, dia bisa mengecek langsung ke semua mapel ya Bapak Ibu. Ke semua mapelnya bisa dicek. Nah, kemudian Bapak Ibu yang punya akses untuk mengecek ya. Yang pertama itu adalah kepala sekolah, tentu saja. Kemudian untuk yayasan juga bisa. Kemudian wakil kepala sekolah kurikulum, kemudian admin, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ya Pak Siombing, kita lihat yang bisa akses untuk monitoring itu adalah si pembuat soalnya. Nah, di sini tadi Agita ya, sudah finish ya. Sudah finish dia. Nah, ini tandanya. Artinya si Agita sudah men-save jawaban dia gitu di LMS-nya Socrates, tapi belum tentu yang di Google Form, Bapak Ibu. Tapi di sini kita bisa tahu, kita bisa berasumsi bahwasanya si Agita sudah mengcopy linknya atau sudah mendapatkan link Google Form-nya gitu, Bapak Ibu. Oke, bisa saya harap bisa menjawab Pak Siombing. Ya, terima kasih Pak Juan. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, Suster, Bapak Ibu? Mungkin dari saya, Pak Juan. Iya, Suster. Ini kan dalam satu hari mungkin ada 2 atau 3 bidang studi yang akan diujikan kepada anak-anak. Berarti nanti linknya kan lebih daripada 1. Mungkin nanti sebentar bisa dipandu Bapak Ibu guru bagaimana membuatkan link yang lebih dari 1. Jadi satu hari itu kalau bisa sudah selesai, sudah ready untuk 3 mata pelajaran yang akan diujiankan. Oke, baik. Mungkin bisa seperti ini, Suster. Kita tidak buat linknya lebih dari 1, tidak. Tetapi kita buat saja kuisnya lebih dari 1, gitu, Suster. Jadi yang muncul di siswa nanti kan,
seperti ini. Dia akan muncul di sini, gini. Pendidikan karakter misal ya, suster ya, contoh. Ini pendidikan karakter gitu ya, seni budaya, PPKN. Jadi murid-murid atau siswanya itu tidak bingung gitu. Dia ujian apa? Dia kan tentu sudah tahu jadwalnya. Ya. Nah, misal dia di jam 7 itu pendidikan karakter pertama, kemudian SBK di jam kedua, kemudian PKN di jam ketiga. Nah, dia tinggal klik saja gitu, suster. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat kuisnya yang berbeda lagi dengan cara yang seperti di awal tadi gitu, suster, caranya. Nah, cukup mengganti mapel sama ini judulnya aja, judul kuisnya gitu. Karena kalau kita buat dia langsung di kuis itu 3 Google Form, 3 link, itu ada celahnya sih, suster. Si murid ngerjain yang lain, malah bukan ngerjakan yang seharusnya gitu. Gitu, suster. Iya, dibuat saja nanti itu. Oke. Terima kasih Pak Juan. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah sudah jelas semuanya? Karena setelah ini mungkin Bapak Ibu akan mulai bekerja termasuk untuk melihat apakah akun anak-anak itu masih aktif semuanya atau adakah siswa yang belum pernah membuka akun LMS-nya. Silakan Bapak Ibu suster kalau masih ada yang belum jelas. Baik, suster Bapak Ibu khusus kepala sekolah, karena setelah ini kita akan banyak berhubungan dengan admin, mohon nanti kepala sekolah mengirimkan kepada saya nomor HP admin masing-masing. Admin ini adalah mereka yang memang bertugas untuk mengirimkan link di LMS. Jadi bukan hanya tata usaha, tetapi yang ditugaskan kepala sekolah untuk menangani pengiriman link di LMS. Sehingga nanti bisa kita buatkan grupnya. Nanti untuk link ujian akan kita informasikan di grup. Itu yang akan diinput di LMS. Sekali lagi mohon nanti kepada Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin kalau kepala sekolahnya sudah tidak ada lagi ruangan virtual ini, wakil kepala sekolah bisa menyampaikan dan nanti diskusi siapa-siapa saja selain admin yang bisa membantu untuk memastikan link ujian sudah terinput di dalam LMS. Nanti kita akan buatkan grupnya, nanti kita masukkan juga dari Socrates di dalamnya, khusus untuk ujian, sehingga nanti mempermudah kita untuk saling komunikasi. Lalu Bapak Ibu, suster kepala sekolah, admin juga, hari ini mungkin kami akan kirimkan link ujian untuk simulasi hari Senin. Jadi nanti yang pertama yang dikerjakan adalah menginput link simulasi untuk hari Senin. Suratnya sudah kita buat, simulasi dilaksanakan hari Senin jam 10. Linknya nanti kita kirim hari ini, jadi silakan diuji coba Bapak Ibu, dan kita harap dengan adanya simulasi dan hari ini link simulasi sudah bisa diinput, nanti selama ujian sudah bisa mempermudah siswa-siswi kita. Itu 2 informasi yang perlu kami sampaikan seputar persiapan kita untuk ujian akhir semester. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, biar kita tutup pertemuan kita untuk siang ini. Sekali lagi, hari ini kami akan kirimkan link simulasi. Untuk pelaksanaan simulasi hari Senin jam 10. Jadi Bapak Ibu, suratnya sudah kita buat dari LPM. Mungkin nanti hari ini bisa diinformasikan kepada siswa-siswi kita supaya hari Senin mempersiapkan diri untuk simulasi. Apakah masih ada semuanya Bapak Ibu, suster? Kalau tidak ada lagi berarti kami anggap bahwa kita sudah paham secara keseluruhan.
Baik, saya lihat tidak ada lagi pertanyaan. Sekali lagi nanti mohon kepada suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah supaya mengirimkan nomor admin yang bertanggung jawab selama ujian, sehingga nanti bisa kita buatkan grupnya. Baik, sebagai penutup mungkin ada penyampaian lagi dari Suster Gerarda. Kami persilakan, Suster.